Kami semua di sini menjahit hampir lebih dari 1 juta APD. Saat ini berada di gudang di mana tempat alat pelindungan diri atau APD disimpan untuk segera didistribusikan ke seluruh Indonesia. Makanya tolong batalkan, tapi nggak nurut, ya sudah resiko tanggung sopir kan. Kalau dicegah nggak mau ya sekarang akhirnya jadi masalah kan. Gugus Tugas Nasional telah mendistribusikan lebih dari 4.300.000 APD dan lebih dari 2.200.000 masker bedah. Masih lekat di ingatan publik bagaimana pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Lebih dari 219 negara terjangkit virus SARS-CoV-2 hingga mengakibatkan sendi-sendi perekonomian dunia luluh lantak. Tercatat hingga 3 Juli 2023, Indonesia melaporkan tidak kurang dari 6.800.000 kasus positif, menempati posisi tertinggi di Asia Tenggara. COVID-19 menjadi penanda zaman yang begitu memilukan. Kematian demi kematian kala pandemi menjadi tragedi yang menyayat hati. Namun begitu pandemi usai, kini publik justru mendengar kabar tak sedap. Sungguh di luar nalar, di saat pandemi melanda, nyatanya ada saja tangan-tangan kotor bermain anggaran COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi kini sedang menelisik dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri atau APD COVID-19. Diduga anggaran pengadaan 5 juta set APD yang nilainya mencapai 3,03 triliun rupiah tersebut dikorupsi. Meskipun belum diumumkan nama-namanya secara resmi, namun KPK menyebut sudah ada penetapan tersangka. Sejumlah nama terkait penyidikan juga sudah masuk daftar cekal di Direktorat Jenderal Imigrasi. Setidaknya ada 5 orang yang kini berstatus cekal. Nah, itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Satya. Sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1. Saya sih posisi di Kementerian Kesehatan, yang penting kita dukung semua langkah penegakan hukum itu. Ada memang saat-saat di mana kita harus mengambil keputusan yang cepat, tapi saya juga bilang semua keputusan cepat itu harus sesuai, tidak boleh ada conflict of interest. Yang penting adalah niat kita lakukan itu, jangan ada niat ingin memperkaya diri sendiri, itu yang nggak boleh. Terkait kasus korupsi ini, Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri, Ahmad Taufik, sudah diperiksa oleh KPK sejak 13 Oktober 2023. 2 bulan lalu, persisnya 13 Desember 2023, Ahmad Taufik diperiksa kedua kalinya oleh penyidik anti rasuah. Namun setelah 12 jam pemeriksaan, petinggi PT PPM ini melenggang pulang. Izin Pak Taufik, Mario Metro TV Pak, dikit Pak konfirmasi Pak hari ini Pak. Ini kan udah kedua kali nih Pak. Sebenarnya kalau itu ada arahan dari para petinggi dari Kemenkes nggak sih Pak? Sebenarnya Pak? Clear saja Pak, clear Pak. Ya kalau ini kan ada konfirmasi dari Bapak aja langsung Pak. Kalau Bapak memang kenal Budi Silvana Pak ya? Mengenal atau memang pas pengadaan aja baru kenal Pak? Ya nanti clear aja Pak, nanti jelasin lawyer ya. Ada lawyer Bapak? Iya. Tapi hari ini nggak dampingi dia? Enggak Pak. Sebelumnya, KPK juga sudah memeriksa Murti Utami Adianto selaku Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan dan Pius Raharjo, mantan Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, Bea Cukai Bogor. Keduanya diperiksa sebagai saksi. Tadi iya. Terkait apa Pak? Tadi Pak diperiksanya Pak? Aduh apa? Konfirmasi dikit aja Pak. Biar tidak simpang-siur. Masih yang pengadaan bansos itu aja ya Pak? APD. APD. Apakah terkait pencairan dana waktu di BNPB Pak?
pada saat itu? Ataukah pada pencairan dana itu ada yang mengarahkan Pak soal dana darurat itu Pak? Seperti apa Pak Taufik? Konfirmasinya aja Pak Taufik terkait Itu tadi. sesuai dengan ketentuan aja. Tapi untuk APD per set di harga $48 Wah, itu memang benar Pak? saya nggak tahu karena itu kan pengadanya di sana. Jadi Bapak pada saat itu hanya mencarikan dana aja Pak? Dia menyalurkan saja, BNPB hanya menyalurkan saja. Oh, hanya bagian penyaluran ya Pak ya? Saat COVID-19 menghantam negeri ini, Kementerian Kesehatan didapuk menjadi tulang punggung penanggulangan pandemi. Anggaran jumbo pun digelontorkan ke kementerian ini. Sejak tahun 2020 hingga 2022, Kemenkes telah merealisasikan anggaran 202,7 triliun rupiah. Alat pelindung diri di saat pandemi COVID-19 termasuk dalam daftar kebutuhan darurat yang wajib tersedia. Dengan kebutuhan APD mencapai 4 juta per bulan, pemerintah menghimpun APD dari berbagai jalur, mulai dari bantuan asing hingga diproduksi di dalam negeri. Pengadaan inilah yang akhirnya mencederai rasa kemanusiaan. Di saat pandemi membelit negeri, diduga ada yang bermain mata menggocek anggaran pengadaan APD. Makanya tolong batalkan. Tapi nggak nurut, ya sudah resiko tanggung sopir kan. Kalau dicegah nggak mau ya sekarang akhirnya jadi masalah kan gitu. Kami saat ini berada di gudang di mana tempat alat pelindungan diri atau APD disimpan untuk segera didistribusikan ke seluruh Indonesia. Inilah sosok Budi Silvana, Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan. Dalam video berdurasi 1 menit yang diunggah pada 31 Maret 2020, Budi Silvana mengabarkan pemerintah telah memesan 5 juta set APD dan siap didistribusikan ke tenaga medis dan rumah sakit di Indonesia. Namun apa mau dikata, pengadaan 5 juta set APD saat itu nyatanya berbuntut dugaan korupsi. PT Permana Putra Mandiri adalah perusahaan yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Kesehatan untuk memasok kebutuhan 5 juta set APD saat itu. Namun entah mengapa PT PPM menggandeng PT Energi Kita Indonesia atau PT EKI sebagai pemasok tunggal kebutuhan APD tersebut. Sesuai surat pemesanan tertanggal 28 Maret 2020, Kementerian Kesehatan memesan 5 juta set APD dengan harga satuan $48,4 Amerika atau setara Rp800.000 per set. Sejak awal, penentuan harga pembelian yang dibanderol oleh PT PPM memang sudah menuai kontroversi sebab harganya dianggap lebih tinggi dibandingkan harga pasaran APD saat itu. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP sebenarnya sudah mendeteksi ketidakwajaran harga tersebut. Deputi Bidang Hukum LKPP, Setia Budi Arianta menyebut LKPP sudah merekomendasikan pembatalan kontrak pembelian saat itu. Namun apa mau dikata, rekomendasi tak digubris, kontrak tetap jalan terus. Khusus kasus APD sebenarnya saya sudah bikin surat untuk membatalkan kontrak APD itu. Karena salah. Gitu. Saya menemukan banyak pelanggaran. Sayangnya Kemenkes nggak mau nurut. Jadi saya udah mengeluarkan surat. Surat pembatalan kontrak APD. Jadi kan pengadaan ini dulu kan LKPP itu masuk tim pendamping lah gitu. Nah, itu sebenarnya yang dampingi tidak hanya LKPP, lengkap, BPKP, Bareskrim, bahkan KPK juga ada. Nah mungkin saya nggak tahu apakah KPK mau cari bukti. Kalau surat saya sudah diambil sama teman-teman KPK. Surat pembatalan tadi, pencegahan tadi sudah saya kasih. Ini Pak, saya sudah membatalkan. Saya kan daripada masalah saya udah cegah dulu.
ternyata tidak mau, ya sudah kan, nah, gitu loh. Menurut Budi Arianta, kontrak pengadaan APD tahun 2020 juga menyalahi ketentuan sifat kedaruratan. Sebab kerjasama pembelian melebihi 1 tahun anggaran namun dilakukan tanpa tender. Darurat itu juga, ini saya analisis saya ya, mestinya yang kebutuhan yang tadi 2 bulan, 3 bulan pertama. Kalau harus bikin jutaan itu kan butuh waktu lama. Makanya kita pas COVID itu, setelah COVID, itu kita keluarkan surat edaran yang kedua, itu kan tadi yang nomor 3 tahun 2020 ya. Kemudian kita edaran nomor 20 tahun 2020 itu kita ingatkan bahwa setelah penanganan darurat itu pengadaan khusus nggak boleh dilakukan. Itu harus tender. Mau metode apapun, kamu nggak boleh kalau kamu ditugaskan, misalnya ini PPK nih, gue cek surat tugasmu hanya 1 tahun anggaran. Kenapa lu ngiket lebih dari 1 tahun anggaran kan? Duit kamu adanya cuma 1 tahun anggaran. Kenapa kamu ikat 2 tahun anggaran? Gitu loh. Makanya tolong batalkan. Gitu loh. Tapi nggak nurut, ya sudah, resiko tanggung sopir kan. Kalau dicegah nggak mau ya sekarang akhirnya jadi masalah kan gitu. Mencuatnya kasus dugaan korupsi pengadaan 5 juta set APD Kemenkes ini memang cukup menarik. Sebelum KPK mengusut dugaan korupsinya, Kementerian Kesehatan dan BNPB digugat perdata oleh PT Permana Putra Mandiri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Budi Silvana, Kemenkes, dan BNPB digugat Wan Prestasi oleh PT PPM. Hasilnya, 22 Juni 2023 lalu, PT PPM dinyatakan menang. Gugatannya dikabulkan, sehingga Kemenkes harus menyerap atau membeli 1.859.800 set APD senilai total 316,16 miliar rupiah. Jumlah APD tersebut adalah sisa dari pemesanan 5 juta set APD namun tidak jadi dibeli oleh Kemenkes. Dan 14 Desember 2023 lalu, upaya banding Kemenkes dan BNPB kandas sebab Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apapun itu, yang jelas kini KPK sedang menelisik dugaan korupsi pengadaan APD di Kemenkes. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan sementara saat ini ditaksir sebesar 625 miliar rupiah. Tentu ini berkaitan dengan proses pengadaan, maka dugaan korupsinya adalah sebagaimana ketentuan di pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di sana ada unsur-unsur melawan hukum misalnya, kemudian juga ada dugaan kerugian keuangan negara, begitu ya. Potensi kerugian keuangan negara sebagai bukti permulaan pada naik proses penyidikan sekitar 600-an miliar rupiah ya, lebih tentunya dari tadi total anggaran yang saat ini sedang kami dalami lebih lanjut 3,03 triliun rupiah untuk pengadaan tahun 2020 sampai 2022. Pengadaan APD COVID-19 di awal pandemi memang syarat bau-bau tak sedap. Sebab PT PPM yang ditunjuk untuk menggarap pesanan 5 juta set APD, namun barangnya malah dipasok oleh PT Eki. Kalau sudah begini, jelas bukan lagi pengadaan darurat namanya, melainkan praktik rente demi bagi-bagi jatah. Saya Satrio Wibowo, Jenderal Bintang 5 APD, di sini melaporkan dari seluruh para pekerja. Kita lihat semua para pekerja di sini. Kita beri tepuk tangan dulu semuanya bagi para dokter. Bagi semua para dokter di Indonesia. Kami semua di sini menjahit hampir lebih dari 1 juta APD.
Budi Silvana, Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2022, kembali diperiksa oleh KPK Selasa pekan lalu. Ini adalah pemeriksaan kedua setelah dirinya berstatus tersangka sejak 25 September 2023. Selain menjabat Kepala Pusat Krisis Kemenkes, Budi ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK pengadaan APD. Tadi baru saja datang Budi Silvana, salah satu tersangka dari kasus dugaan korupsi APD di Kementerian Kesehatan yang akan menjalani pemeriksaannya yang kedua kalinya di KPK. Nah, Budi Silvana ini dulunya merupakan Kepala Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan sekaligus menjadi pejabat pembuat komitmen dalam proyek pengadaan 5 juta set APD pada saat pandemi tahun 2020. Nah, tadi sebelum Budi Silvana sampai di KPK, saya juga sempat bertemu dan mengobrol-ngobrol sedikit dan mendapatkan informasi bahwa ia juga mengaku pernah membatalkan kontrak dengan perusahaan penyedia yaitu PT Permana Putra Mandiri karena adanya ketidakwajaran harga. Nah, akibatnya Budi Silvana ini juga menjadi salah satu pihak yang digugat oleh PT Permana Putra Mandiri karena wan prestasi dan dituntut untuk membayar dan menyerap sekitar 1,8 juta APD dengan nilai 316 miliar rupiah. Budi Silvana adalah PPK yang menaikkan surat pemesanan 5 juta set APD. Surat tertanggal 28 Maret 2020 itu juga ditandatangani oleh Ahmad Taufik, Direktur Utama PT PPM, dan Satrio Wibowo, Direktur PT EKI. Namun belum genap 2 bulan berikutnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menelisik proses pengadaan darurat APD tersebut. Hasil audit dengan tujuan tertentu BPKP 20 Mei 2020 menemukan adanya penyelewengan yang merugikan keuangan negara sebesar 625,147 miliar rupiah. Dari audit tersebut diketahui, PT PPM selaku distributor alat kesehatan membeli APD dari PT EKI. Namun sejatinya, barang-barang pesanan tersebut dibuat oleh PT Yunsin Jaya dan PT GA Indonesia. Pembelian kedua produsen tersebut harus melalui PT EKI lantaran sudah ditunjuk sebagai penjual resmi. Untuk pengadaan set APD 2.140.200 yang sudah dibayarkan saat itu, PT PPM menagih kepada Kemenkes sebesar 1,334 triliun rupiah. Padahal harga pembelian ke produsen totalnya hanya 617,258 miliar rupiah. Itu artinya PT PPM mengambil keuntungan hingga 46,27%. Padahal peraturan pengadaan barang dan jasa batas margin atau keuntungan maksimal 15%. Kami melihat ada poin yang perlu di-highlight adalah terkait dengan pengadaan APD. Menurut sudut pandang kita ada beberapa catatan, termasuk kami menyebut ini harganya tidak wajar gitu. Orang yang selama ini nggak pernah jualan APD mendadak jadi penjual APD. Setelah melakukan pengadaan terus langsung diaudit kan? Apa setelah selesai dibayarkan langsung diaudit atau bagaimana Pak? Simultan saya kira. Jadi dari proses awal sampai akhirnya kita memberikan pengawasan terkait dengan itu. Karena nyangkut tata kelola tentu spektrumnya di sekitaran itu. Termasuk mekanisme, termasuk siapa penyediaannya, termasuk angka-angkanya dan begitu. Salam kemanusiaan. Saya Satrio Wibowo, Jenderal Bintang 5 APD. Di sini melaporkan dari seluruh para pekerja. Kita lihat semua para pekerja di sini. Kita beri tepuk tangan dulu semuanya bagi para dokter. Bagi semua para dokter di Indonesia. Kami semua di sini menjahit hampir lebih dari 1 juta APD. Inilah sosok Satrio Wibowo, Direktur PT Energi Kita Indonesia.
Dalam video berdurasi kurang dari 2 menit yang diunggah 3 tahun silam ini, Satrio koar-koar telah memproduksi 1 juta set APD. Satrio menyebut APD tersebut dipersembahkan untuk tenaga medis di Indonesia yang sedang berperang melawan virus corona. Sosok Satrio Wibowo juga terlihat dalam video unggahan Kementerian Investasi BKPM 4 April 2020 saat mengunjungi pabrik PT GA Indonesia dan PT Daidong Internasional di Bogor. Kala itu, 2 pabrik ini turut ngebut memproduksi APD untuk kebutuhan tanggap darurat di dalam negeri. Namun kini, nyatanya justru berbalik 180 derajat. Keberadaan Satrio Wibowo dan PT Eki bak ditelan bumi. Realitas mendatangi kantor PT Energi Kita Indonesia yang berlokasi di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Namun dari informasi yang didapat di lokasi, kantor tersebut sudah 2 tahun kosong, ditinggalkan pemilik dan para karyawannya. Kisaran di akhir tahun 22, nanti awal tahun 2023. Sekitar akhir 22, awal 23 udah beberapa kali itu orang kan sempat kesini, ownernya itu mau panjang, mau sewa lagi gitu tuh, sebelum barang-barang dipindahin itu. Terakhir kapan Pak kesini? Itu lupa saya, udah lama. Udah lama. Upaya Realitas meminta keterangan ke PT PPM di kawasan Jakarta Timur juga kandas. Perusahaan distributor alat-alat kesehatan ini tidak bersedia memberikan informasi apapun kepada media. Terkait kan ada ini ya tentang kasus yang menyangkut PT Permana Putra Mandiri. Ya. Ya, keperluan ya. Paling di sini ada surat ini untuk infonya ke Mbak. Ada nomornya sih. Paling untuk saat ini saya tinggal dulu suratnya. Nanti kalau emang berkenan beliau mungkin akan. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu lembaran hitam sejarah yang tidak akan dilupakan. Nyawa manusia silih berganti terus bertumbangan. Tidak kurang dari 2.172 tenaga medis meninggal dan 161.879 kasus kematian akibat dihantam badai corona. Namun yang lebih miris lagi di negeri ini adalah korupsi anggaran pandemi. Di tengah aksi tanggap darurat, di tengah jutaan aksi solidaritas kemanusiaan saat itu, ternyata ada pencoleng-pencoleng berdarah dingin yang menjarah anggaran pandemi demi mengeruk keuntungan pribadi. Metro TV